Halo, selamat datang di podcast Sarjana Terapan Fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Saya Regina Natali Nindiatanot dari program studi Fisioterapi Fakultas Vokasi UKI, dan di sini saya sebagai host di podcast hari ini. Nah, hari ini saya nggak hanya sendiri, tapi saya juga bersama dengan kakak-kakak yang lagi praktik di sini. Kita mau berkenalan dulu dengan kakak-kakak di sini, boleh? Dari Kak Gladys. Halo, perkenalkan nama saya Gladys Kalelo. Saya mahasiswa fisioterapi semester 8. Saat ini sedang praktek kompre di klinik. Halo, nama saya Shivana Sekirani. Saya juga mahasiswa semester 8 dan saat ini saya lagi praktek komprehensif di salah satu rumah sakit. Hai, saya Daniel Giao, mahasiswa semester 8. Saat ini saya praktik komprehensif di klinik pediatri. Hai, saya Firman Joni Tambunan. Saya sedang praktik kompre di klinik fisioterapi, khususnya di cedera olahraga. Oke, di sini kita juga nggak hanya dengan kakak-kakak yang lagi praktik, ada hadir juga mahasiswa yang lagi aktif belajar di kampus. Boleh untuk memperkenalkan dirinya? Halo, perkenalkan saya Sabar Mius Harapan 3, angkatan 23. Saya saat ini semester 6. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol dulu kali ya tentang gimana sih rasanya kita belajar di fisioterapi UKI. Apa sih kira-kira yang kakak dapetin? Mungkin mulai dari mahasiswa yang lagi aktif nih di semester 6. Boleh kali disampaikan apa aja yang dipelajari? Oke, terima kasih host. Nah, jadi pengalaman saya selama saya berkuliah di program studi fisioterapi vokasi Universitas Kristen Indonesia, saya rasa dosennya sangat berkompeten pada bidangnya. Kemudian dalam perkuliahan juga teori yang kita dapat kita langsung praktekkan mungkin dalam lab multi yang fasilitasnya cukup lengkap, sangat lengkap. Bisa ke lapangan futsal, lapangan bola, dan kita juga ada gym yang fasilitasnya lengkap, tepatnya pada SHC atau Sport and Health Center UKI. Oke, terima kasih untuk pengalamannya. Mungkin kakak abang sekalian, aku mau tanya nih, kan lagi praktik nih di rumah sakit. Dari yang sudah kakak pelajari materi-materi dari fisioterapi, ada nggak sih yang kakak dapat kasus-kasusnya di tempat praktiknya masing-masing? Mungkin boleh mulai dari Kak Syifa. Kalau aku karena kebetulan sebelumnya aku pernah di klinik dan sekarang lagi di rumah sakit, itu cukup banyak ya dari penyakit-penyakit yang pernah dipelajari di kampus terus ketemu di lapangan, kayak ada osteoartritis atau yang sering kita kenal dengan radang sendi, terus juga ada CTS, The Quervain syndrome, bahkan juga banyak tuh yang sakit punggung gitu. Oke. Next mungkin kakak. Oke, kalau misalkan kasus semuanya dapat ya selama praktek dan juga bervariatif. Nah, untuk kasus saya sendiri, walaupun namanya sama, dia juga berkarakter dari setiap orangnya. Nah, untuk kasus yang saya temui sih, untuk saat ini ada autism, habis itu delay development, dan juga pneumotoraks. Mungkin kalau aku kasus-kasus yang ditemukan sangat sesuai sama yang dipelajari di perkuliahan, mulai khususnya di klinik saat ini, cedera olahraga itu ada kayak seperti post-op ACL dan juga meniskus, dan itu juga ada fase-fasenya yang sama seperti kita dapatin di perkuliahan. Oke. Dari pengalaman aku di rumah sakit, aku juga nemuin banyak kasus kayak sakit pinggang, ada telinga yang berdenging, juga pasien yang mengalami meniskus tear, mengalami plantar fasciitis kayak gitu, jadi banyak. Berarti banyak banget ya, bervariasi dan macam-macam banget. Tapi dari sekian penyakit yang kakak temuin, apa sih yang paling sering ditemuin di masyarakat? Aku kali ya, kayaknya waktu itu beberapa hari yang lalu aku pernah megang pasien sekitar 5 orangan itu dengan kasus yang sama, yaitu sakit pinggang atau sakit punggung gitu. Okay. Kak Daniel mungkin? Iya, khususnya low back pain itu sering banget, khususnya di rumah sakit sering banget ketemu. Hampir tiap hari ketemunya itu terus. Asli. Yang lain juga berarti sama ya. Nah, untuk kita bisa lebih tahu lagi nih, lebih dalam tentang sakit pinggang, kita undang yuk pakarnya. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dosen di program studi fisioterapi UKI. Beliau juga ikut andil di latihan praktik. Bukan hanya itu aja, beliau juga merupakan expert di bidang muskuloskeletal dan sport injury, dan beliau juga merupakan dekan Fakultas Vokasi. Beliau juga praktik di Sport and Health Center UKI dan punya klinik juga berada di Depok. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Maximus Bisa Ladopurap, SKM, SSTM FIS,
Ivo Fit. Kami persilahkan. Selamat sore. Sore Bapak. Hai. Seger-seger. Ya? Baik, silakan duduk Pak. Ya. Apa kabar Bapak? Sehat? Iya, sehat, baik. Oke, jadi dari tadi kita udah ngobrol nih Pak. Saya dengan kakak-kakak yang lagi praktik, terus ada mahasiswa juga di sini. Kita lagi ngomongin banyak yang dapetin penyakit sakit pinggang. Mungkin Bapak bisa kasih info ke kita sakit pinggang itu apa dan bagaimana cara penanganannya. Baik, terima kasih host. Kemudian masyarakat yang tercinta dimanapun Anda berada. Adik-adik mahasiswa, saya sangat bangga punya mahasiswa hari ini hadir kembali di kampus ikut menyampaikan experience-nya, pengalaman di klinik maupun di bangku kuliah. Luar biasa. Baik, bicara masalah sakit pinggang, kita tahu bahwa lebih dari 80 populasi masyarakat Indonesia itu mengalami apa yang namanya sakit pinggang. Dengan berbagai kondisi berat ringannya. Penyakit pinggang ada yang kita sebut dengan spesifik dan non-spesifik. Spesifik misalnya karena rusaknya bantalan sendi yang kita sebut dengan HNP, hernia nucleus pulposus, atau yang non-spesifik misalnya karena suatu sindroma, kumpulan gejala. Sering kita temui di masyarakat juga bahwa suatu kondisi klinis yang namanya piriformis syndrome ini membutuhkan pengalaman, membutuhkan dasar tentunya keilmuan, bisa memeriksa dan menetapkan diagnosis sehingga bisa membedakan berbagai jenis penyakit pinggang yang ada. Nah, bicara tentang sakit pinggang bisa juga karena pengapuran, ya, akibat proses degeneratif pada tulang belakang. Kita lihat di sini tulang belakang ini kan mulai dari leher sampai ke tulang ekor yang bawah. Nah, di ruas-ruas tulang belakang ini masing-masing ruas ada bantalan sendi. Bantalan sendi itu kita namakan diskus intervertebralis. Diskus itu apa? Itu sebuah bantalan yang kenyal, yang di dalamnya isinya seperti agar-agar. Lapisnya itu namanya apa? Siapa yang tahu, masih ingat anatomi? Lapisan pembungkus diskus namanya Annulus fibrosus. annulus fibrosus. Ini annulus fibrosus. Dari leher sampai ke pinggang itu ada. Nah, ketika usia semakin tua, bantalan ini semakin menipis. Bahkan elastisitasnya semakin berkurang. Sehingga ketika ada gaya aksial dari atas akan terdistribusi ke segala arah. Itu akan membuat jebolnya tanggul ini, diskus ini. Kalau dia jebol, maka yang isinya agar-agar tadi dapat. Kalau dia jebol ke belakang, kalau ke depan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena di depan ini ada satu ligamen yang sangat kuat. Yang namanya ligamen apa? Ada yang masih ingat? Ligamen longitudinal anterior. Yang menjadi masalah ketika jebol ke arah posterolateral, ke belakang dan ke samping. Ini akan menekan akar saraf. Ya. Kalau akar saraf ini adalah akar saraf yang keluar dari foramen intervertebralis, di antara satu ruas tulang dengan tulang yang lain, itu ada lubang namanya foramen. Sepasang-sepasang.
ke bawah, kanan dan kiri. Ketika dia tertekan maka akan terjadi iritasi radiks. Keluhannya bisa berupa apa? Pertama mungkin hanya biasa, rasa tidak nyaman, pegel. Lama-lama nyerinya kok semakin keras, semakin hebat. Lama-lama terjadi defisit neurologis. Artinya apa? Terjadi rasa mulai kebas-kebas, kesemutan, dan seterusnya. Bahkan pada kasus yang ekstrim bisa menimbulkan kelumpuhan. Nah, yang sering muncul adalah di sini. Lubang foramen intervertebralis ini kalau timbul pengapuran maka akar saraf yang warnanya kuning ini akan tertekan. Maka apa? Impuls atau sinyal yang dibawa oleh akar saraf ini akan menjadi lemah. Ya, akan tertekan, teriritasi, timbullah rasa sakit. Kemudian yang kita sering temukan ya Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa masyarakat Indonesia, yang sering kita temukan itu rasa sakit di pinggang, kemudian sampai ke bokong, bahkan sampai ke tungkai, jari-jari. Nah, ada istilah yang namanya piriformis syndrome. Sindrom artinya kumpulan gejala. Piriformis itu otot. Nah, itu mungkin sementara. Kira-kira ada pertanyaan lanjutan, nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu piriformis syndrome itu dan apa pemeriksaannya. Mungkin ada pertanyaan dari Oke Bapak, saya mau nanya terkait pada kondisi sakit pinggang tadi yang Bapak jelaskan, kira-kira bagaimana cara kita untuk membedakan sakit pinggang yang non spesifik sama yang spesifik tadi, Pak? Oke, antara spesifik non spesifik. Nah, kita akan melihat secara khusus lagi, secara mendetail sakit pinggangnya karena penekanan akar saraf akibat pengapuran atau karena hanya spasme ototnya mengeras saja, atau karena ada iritasi radiks, bahkan iritasi pada nervus ischiadicus yang kita sebut ischialgia atau sciatica. Nah, nanti kita akan periksa, oh ini yang dinamakan penyebabnya karena ditekan oleh otot, oh ini karena pengapuran, gitu. Dan levelnya juga macam-macam. Tempat penjebakannya di mana? Itu mengindikasi penyebab dan bagaimana nanti treatmentnya. Itu. Ada lagi? Nah. Saya kembalikan ke host. Saya mau bertanya nih Pak. Nah, untuk yang tadi Bapak sebut nervus ischiadicus itu tuh berasalnya dari mana sih Pak? Ya, baik. Bisa dilihat ya. Ini. Kalau di lab anatomi kita lengkap itu manusia utuh, mayat yang sudah diformalinkan, yang sudah diawet. Tapi ini kita coba bawa rangka ini. Ini namanya foramen piriformis. Atau di sebelah atas ini dibagi dua. Ada atas ini foramen supra. Atas itu supra ya, piriformis, ini infrapiriformis. Lubang ini tempat dilaluinya nervus ischiadicus. Di situ ada otot namanya otot piriformis. Kenapa disebut sindrom? Karena bisa karena ototnya, bisa karena pengapuran di daerah sini, bisa karena bursanya. Makanya sindrom itu kumpulan gejala, tanda dan gejala. Nanti kita pastikan apakah yang menekan ini ototnya atau bursanya yang bermasalah atau ada pengapuran, gitu. Oke, berarti semuanya harus dites dulu dan harus diperiksa dulu ya? Diperiksa dengan pemeriksaan secara pemeriksaan fisik. Ya, kita mulai dari anamnesis ya, anamnesis tanya jawab apa keluhannya dan segala macam. Lalu pemeriksaan fisik secara umum. Lalu kita pastikan dengan spesifik tes. Ya, kira-kira Anda masih ingat ya waktu kuliah muskuloskeletal, special test in muskuloskeletal, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada regio itu mempunyai spesifik tes. Oke, baik. Mungkin nanti langsung akan Bapak praktikkan untuk pemeriksaan dan penanganannya ya Pak? Ya.
nantinya kita akan masuk ke pemeriksaannya dan bagaimana cara menanganinya. Silakan untuk Pak Maximus. Baik, terima kasih Regina. Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui di mana letak otot piriformis, kita perlu memeriksanya dengan palpasi. Bagaimana caranya? Pasiennya disuruh tidur miring, Kita harus tahu titik orientasi yang dipakai. Di mana letak sebenarnya otot piriformis itu. Kita akan melihat bahwa di sini ada namanya great trochanter atau trochanter mayor. Lalu ada SIPS, spina iliaca posterior superior. Tolong bantu saya pegang sini. Baik, Pak. Lalu sini adalah coccygeus. Coccygeus itu tulang ekor. Maka segitiga yang dibentuk ini, segitiga yang dibentuk dari sini ke sini, itulah area yang akan kita cari tahu di mana dia. Nah, segitiga ini kita bagi atas 3 bagian, 1, 2 yang ini, 3. Sepertiga tengah ini, inilah letak piriformis muscle. Nah, cara mempalpasinya atau merabanya bagaimana? Karena ototnya itu melintang ke sini, maka kita merabanya adalah searah sacroiliaca joint, SIJ. Di sini sacroiliaca joint, coba ambil rangka ini. Coba tunjukkan saya di mana sacroiliaca joint. Mahasiswa. Di sini, Pak. Sacroiliaca joint. Letaknya ada di sini. Dan iliacus. Maka kita rabanya di sini. Ototnya di sini. Ya. Maka kita raba searah. Kita palpasi ke searah nih. Searah sacroiliaca joint. SIJ. Nah, kalau kita sudah dapat, maka kita begitu sepertiga tengah, kita akan tekan. Kalau positif, maka pasien akan merasa kesakitan. Dan rabaan kita pasti merasa di bagian ini yang paling keras. Paling keras. Nah, oke. Itu pemeriksaan yang sering kita lakukan dan sering kita ajarkan ke mahasiswa. Nah, untuk mengetahui lagi bahwa apakah dia ini mengalami spasme atau mengeras sehingga menekan nervus ischiadicus, sehingga kita sebut ini low back pain akibat ischiadia, ataukah bukan, ataukah yang lain. Oke. Maka kita lakukan yang namanya tes penguluran, tes stretching pada area pinggang dan tungkai, dalam arti untuk melihat apakah nervus ischiadicus terulur atau tidak. Itu pertama kita dengan tes apa namanya? Lasek tes. Pasien posisi tidur begini, ketika kita angkat begini, antara 0 sampai 35 derajat fleksi hip. Jika timbul nyeri dan nyerinya sifatnya menjalar dari pangkal bokong ini sampai ke belakang ini, bawah, maka disitulah nervus ischiadicus tertekan karena dia terulur, ditekan oleh otot piriformis tadi, itu di daerah foramen infrapiriformis. Tadi pertama tadi kita jelaskan ada foramen suprapiriformis, ada foramen infrapiriformis. Nah, foramen piriformis ini tempat keluarnya nervus ischiadicus yang mempersarafi otot-otot dari pangkal bokong ini, paha ini sampai ke bawah. Ketika lebih tinggi lagi, 35 sampai 70 derajat, maka penekanannya, entrapmentnya, penjebakannya bukan di sini lagi, foramen lagi, tapi dia sudah di atas, di daerah tulang belakang. Kita tahu bahwa
nervus ischiadicus itu adalah dibentuk dari akar saraf L4, 5, S1, S2, S3. Maka kalau 35 sampai 70 derajat, maka kemungkinan penjebakan ada di akar saraf, seperti di vertebri, foramen intervertebri. Jika lebih dari 70 derajat, baru dia terasa, maka itu adalah otot hamstring yang tegang, atau juga akan ada kelainan pada hip joint. Jadi tidak ada masalah di nervusnya, gitu ya. Lebih dari 70. Nah, coba ambil rangka lagi. Nah, di sini L45. Maka disinilah kalau di atas 35 sampai 70, maka yang tertekan, terjebak itu di daerah sini, foramen intervertebralis. Berarti apa yang menekan? Kemungkinan ada penghapuran, sehingga lubang ini menjadi kecil, sehingga akar saraf ini tertekan. Gitu. Nah, kalau itu sudah kita tahu, pertama tes Lancet test sudah kita tahu, oh positif pada 0 sampai 35 derajat. Ya. Nah, berikut kita pastikan lagi. Kita tambah dengan namanya Bragg test. Pada posisi yang sama, kita modifikasi atau kita tambahkan dengan dorsofleksi ankle. Maka akan lebih terprovokasi, lebih sakit pasti, dan sifatnya menjalar. Kemudian tes apa lagi untuk otot piriformis? Tes fail test. Nah, kita lakukan, dan saya biasa memberikan materi ini pada mahasiswa, bisa posisi terlentang, bisa posisi miring, ya, sideline atau supine. Nah, misalnya pada posisi terlentang, maka kedua, tadi kan yang kiri ya, tumitnya kita letakkan di lutut kaki yang sebelah. Lalu kita lakukan gerakan ini fleksi ya, fleksi, terus aduksi, baru endorotasi, ya, endorotasi. Tapi supaya jangan terjadi rotasi pada vertebri, maka Anda fiksasi di sini. Kalau tidak, maka dia ikut. Nah, fiksasi di sini, Anda lakukan ini, gerakan ini. Ini Anda ulur otot piriformis, maka dia kalau posisi, maka dia akan rasa sakit sekali. Ya. Lalu dia bilang sakit, Anda palpasi, oh ternyata pas di piriformis, oke, sudah positif. Nah, di sini kadang-kadang kita belum tahu apakah ototnya atau bursa. Bursa itu apa? Bursa itu kantong yang tipis, di dalamnya isi cairan yang berfungsi untuk melicinkan gerakan tulang, tendon, dan otot, kan gitu. Nah, cara membedakannya bagaimana? Apakah bursitis piriformis ataukah spasme, tightness otot piriformis? Nah, cara membedakannya, kalau dia itu bursa, maka ketika kita lakukan begini, lalu isometri kontraksi melawan tangan, suruh dia lakukan gerakan apa? Ekstensi hip dan ABD, abduksi. Ayo. Dan eksorotasi. Ayo. Lawan. Jangan kau angkat itu. Lawan, ya, lawan. Nah, sini. Tahan, dia lakukan lawan. Tambah sakit, ini berarti itu otot.
Kalau misal ini terus tidak, sakitnya tidak bertambah tinggi, sakit maksudnya intensitas carinya tidak tambah tinggi, maka bursa. Karena kita tes isometrik ini pada unsur kontraktil ya, ototnya, gitu. Begitu pula nanti treatmentnya atau terapinya juga beda. Sekarang kita sudah tahu bahwa dia sudah kena piriformis, karena spasme. Caranya bagaimana? Biasanya di klinik atau di rumah sakit pasien dengan sakit pinggang karena piriformis syndrome dan kita sudah pastikan bahwa itu akibat spasme otot piriformis, maka yang pertama kita lakukan treatmentnya adalah kita tujuannya relaksasikan ototnya. Relaksasikan bisa dengan apa saja? Hitting, diatermi ya. Nah, otot piriformis ini tipe otot yang deep, yang dalam. Berarti kita cari diatermi yang benar-benar penetrasinya dalam. Apa? SWD, short wave diatermi. Maka kita pakai SWD. Metodenya adalah koplanar. Ya. Nah, karena di sini kita mau mengajarkan masyarakat juga supaya, karena alat itu mahal sekali. Satu harga kijang Nova baru. Ya. Makanya supaya masyarakat bisa mandiri melakukan, maka saya coba melakukan secara manual. Caranya bagaimana? Nanti kita coba perlihatkan sehingga masyarakat bisa, jika mengalami hal-hal seperti itu, bisa melakukan sendiri di rumah. Lalu kita lakukan itu untuk bisa dengan massage. Ya. Nah, atau yang lebih mantap lagi di dalam penanganan piriformis syndrome akibat spasme otot ini dengan contract, relax, and stretching. Contract, relax, and stretching. Metode canda metode. Iya? Contract, relax, and stretching. Masih ingat nggak? Gimana? Otot ini tadi kita perhatikan. Kita tadi tes begitu ya. Ini. Nah. Ini kita ulur tadi. Ya. Kita suruh pasien melakukan gerakan melawan arah. Ini kita tahanan gerakan. Kita gerak ke arah fleksi, abduksi dan internal rotasi. Maka dia lawan sebaliknya. Coba, lawan. Nah, relax. Nah, caranya kenapa contract, relax, and stretching? Kita ini posisi maksimalnya dia, kita kembali ke submaksimal range of motion-nya. Baru kita suruh dia lakukan, lawan, kontraksi lawan, tahan, relax. Pada saat dia relax kita stretching ke arah adduksi dan fleksi, internal rotasi. Lagi tahan 6 detik sampai 8 detik, relax, stretching. Lakukan 5 sampai 6 kali. Itu pertama. Kedua, berikutnya Anda bisa lakukan namanya friction, deep transfer friction. Ototnya akan ke sini, maka kita transfer, melintang. Pada posisi ini kita lakukan, bisa pakai jari-jari atau bisa pakai ini, tergantung orang. Kadang-kadang orang yang gemuk, tebal ya, kita juga karena dalam, maka kita posisikan terulur, baru kita lakukan friction. Ya, friction. Friction itu bukan menggeser, tapi apa namanya? Menekan tanpa bukan begini. Ini contoh, bukan begini. Tapi dia tekan terus dalamnya yang bergerak. Nah, itu yang saya lakukan di sini. Tapi di sini saya posisikan gini, baru gini. Saya bantu.
gitu sepanjang otot itu, namanya deep transfer friction. Pada kasus yang selama ini kita tangani 2 kali 3 kali selesai. Ada yang kalau kronis itu bisa sampai 4 kali, tapi karena hanya biasa aja, hanya spasme saja 2 kali udah. Ada pertanyaan? Berarti kalau gitu apakah tadi Bapak bilang kayak 2 sampai 3 kali itu bisa selesai, tapi kalau udah kronis bisa sampai 6 kali. Nah, apakah sebenarnya umur si pasien tadi juga ngaruh nggak sama kecepatan dia membaik dari kena piriformis sindrom ini tadi? Kalau masalah umur pasti berpengaruh, tapi tidak secara langsung. Pengaruhnya di sini sudah berapa lama kondisi ini spasme ini? Karena kalau pertama hanya spasme, oke. Ketika dia spasmenya tidak ditangani akan menjadi apa? Meiosis. Itu lebih parah lagi. Bahkan akan bisa jadi apa? Meiosis. Lalu kalau meiosis itu kan sudah, coba ingat-ingat, misalnya gini, ada kasus misalnya myofascial pain syndrome. Myofascial pain. Pertama sebenarnya rasa tidak nyaman misalnya, sering di tulang belakang, di antara di sini, di antara belikat, di antara tulang belakang dan belikat di sini, sama agak, di sini. Otot rhomboideus minor. Sering orang mengalami, oh ini kamu juga spasme. Itu sering merasa tidak nyaman, dibiarkan saja. Lama-lama jadi keras. Kita begini dia kayak bergelendung gitu kan, gerinjel-gerinjel. Lalu bukan cuma tightness doang atau spasme doang, lama-lama menjadi meiosis, fibrosis nanti. Oh, dia kan mengendap gitu ya. Juga bisa terjadi trigger point, Myofascial trigger point syndrome. Myofascial Trigger point point syndrome. titik-titik tertentu yang memang rasa sakit sekali jika dirangsang atau jika ditekan. Nah, jangan sampai terjadi sampai ke sana. Maka ketika masih hanya spasme biasa, segera tangani. Kalau itu berakibat tidak segera tangani, maka bisa lama waktunya. Tetapi kalau piriformis ini, kalau kita sudah tahu cara mendeteksinya, cara melakukan treatmentnya, itu sebenarnya hal yang tidak susah. Sering terjadi pada orang yang kerjanya duduk lama. Supir, saya punya pasien banyak di supir luar kota. Supir luar kota itu selain kena bel palsy, mukanya miring sebelah, banyak yang ngeluh sakit bokong. Nah, itu sering. Kemudian sering duduk bersila, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian, tahlilan, itu juga bisa memicu terjadinya piriformis sindrom yang penyebabnya adalah otot piriformis spasm. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Mau tanya Kak, bagaimana Kak kalau misalnya ada pasien dengan kondisi sakit pinggang, terus sudah dilakukan tes spesifik yang Bapak berikan, tetapi negatif hasilnya, penanganannya bisa dengan cara yang Bapak lakukan tadi juga enggak Pak? Oh, ya. Tentunya, kenapa saya langsung menuju kepada tes tadi? Karena dalam prinsip pemeriksaan asesmen ada yang namanya, selain anamnesis itu ada namanya tes orientasi, quick test. Itu sudah diarahkan dari sana. Quick test itu tes cepat yang ke arah mana sehingga menuntun kita. Makanya tadi kenapa saya langsung itu, karena kalau kita belajar itu beda-beda. Panjang, urutannya panjang, nulisnya laporan tuh bisa 11 lembar kan? Iya Pak. Kalau sudah tidak itu kita tidak perlu. Satu lembar folio itu bisa bagi 2. Itu 5 proses itu ada dalam. Makanya saya langsung ke to the point dan treatmentnya to the point. Artinya apa? Ini yang bisa diberikan pada masyarakat, pemahaman yang simple, dan mereka kalau bisa melakukan dengan baik, maka bisa membantu masyarakat awam. Jika keluhannya di luar tadi, maka kita harus cek apa nih.
penekannya di sini apa di sini. Lalu kalau di sini yang nyeri karena ototnya atau karena sarafnya, akar saraf tadi yang ketekan, beda lagi. Lalu ada X-ray foto, dilihat alignmentnya, tulangnya itu ada yang bergeser nggak? Gitu loh. Terus lalu coba kurung. Lalu kita lihat palpasi ototnya antara kanan dan kiri ini sama nggak tonusnya? Maaf ya? Sama nggak tonusnya? Nah, kadang-kadang protektif ya, kompensasi gerak, maka otot bagian tubuh tertentu mengalami overkontraksi. Itu yang menyebabkan spasme. Nah, juga lama-kelamaan ya kita tahu sering terjadi anak-anak usia sekolah, usia dini, usia sekolah itu sering terjadi namanya skoliosis. Tulang punggungnya bengkok. Ada C, ada S kan? Nah, karena cara membawa tas mereka tuh. Lalu di sekolah cara duduk menulis. Ada yang begini kan, nulisnya begini kan? Bukannya menulis begini lurus ke depan ya. Lalu bawa tasnya bukan ransel tapi di sebelah. Maka ini terus bertahun-tahun, berminggu-minggu hari. Lama-lama kan bisa timbul postural scoliosis atau fungsional skoliosis. Skoliosis yang didapat itu setelah kita cek ternyata kanan dan kiri beda. Itu. Jadi banyak penyakit akibat dari salah aktivitas atau tempat kerja tidak ergonomis. Itu yang membuat penyakit atau gangguan muskuloskeletal. Gitu. Ada lagi? Saya lagi nih Pak. Dari pengalaman pasien saya kemarin nih, dia itu pas pertemuan pertama sama saya, dia emang dari dokternya emang udah piriformis syndrome. Nah, emang awalnya nyerinya dari panggul sampai ujung kaki, rasanya menjalar. Tapi setelah besok 2 hari kemudian ketemu saya lagi, dia ngeluh kayak kok nyeri pegelnya sampai ke pinggang saya sampai sini, kata dia. Kalau itu apakah kemungkinan karena dari si piriformis syndrome ini tadi, apa dari piriformis syndrome itu bisa nyebabin penyakit lain lagi, Pak? Oke. Kadang-kadang orang bingung. Makanya deteksi awal, periksa awal itu harus jelas. Jadi periksa itu kita sifatnya lokal, regional, dan satu lagi secara keseluruhan. Tidak hanya sini, kadang-kadang sakit pinggang tertentu, ya. Lalu Anda lihat bahwa, ada spasme. Padahal spasme itu adalah kompensasi dari sakit rasa nyerinya. Bukan masalahnya di situ. Anda ubah-ubah yang spasmenya itu, spasmenya hilang, nyerinya hilang. Setelah itu muncul lagi, terus muncul terus. Karena penyebabnya Anda belum ketemu. Gitu loh. Penyebabnya Anda belum ketemu. Nah, kadang terjadi demikian, maka saya anjurkan Anda periksa itu lokalnya, secara regional dan secara keseluruhan. Sehingga Anda tahu bagaimana jalannya, apakah pola jalannya terganggu kan? Karena ini menyangkut sini ke sana. Tapi itu tetap possible ya Pak, kerasanya sampai pinggang, sampai punggung atas? Ya, karena tadi saya bilang kan, ischiadicus itu dari L45, S1, S2, dan S3. Jadi daerah yang dipersaraf oleh L45 dan seterusnya tadi itu, kalau dia terganggu maka bisa juga efeknya ke sana. Terima kasih Pak. Oke. Bagi teman-teman yang tidak bisa datang langsung ke kampus, bisa mengakses halaman di bawah ini untuk memulai pendaftaran. Kami tunggu kehadiran kamu di Fisioterapi UKI. Salam UKI Mas.